teman-teman silakan duduk, kita akan masuk ke sesi selanjutnya, lead 1. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur kami akan memasuki sesi yang selanjutnya. Kami berdoa kiranya Tuhanlah yang memimpin kami. Berkati juga Pak Denny yang akan memimpin sesi ini. Kiranya Tuhan sajalah yang bekerja, berbicara melalui dia, supaya kami bisa paham apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Terima kasih Bapak, dalam dan demi nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih Kak Nova. Selamat siang teman-teman semua. Ya, waduh, saya lihat wajah-wajah muda yang penuh dengan potensi dan masa depan ya. Nah, hari ini kita mau bahas, tetap aja di tempat nggak apa-apa, santai aja ya, tentang student leadership. Jadi studentnya saya ganti dengan gambar ya, jadi student leadership. Temanya sebenarnya begitu. Oke. Nah, saya perkenalkan diri dulu ya, slide berikutnya. Ya ini saya perlu jelaskan. Jadi saya S1-nya pertama-tama di Public Health di Universitas Sumatera Utara. Terus kemudian saya ngambil S1 lagi, 2 kali S1-nya. Jadi rajin kali S1 ya. Di Trinity College, jadi saya karena ganti jurusan ya. Kemudian ngambil S2 lagi di Trinity College lagi di Singapura. Kemudian saya ambil S3 di Edinburgh di UK. Kemudian saya ambil PhD dalam bidang systematic theology. Kemudian saya sempat juga 1 semester di Tübingen, Jerman, Erasmus Scholar Exchange ya. Sekarang saya wakil rektor 3, kemudian juga ketua Calvert Center di STFT Jakarta dan dosen tamu di Cipanas dan STRI. Ya. Tapi itu semua nothing. Itu semua nggak ada artinya. Hari ini saya bicara sama kalian, kok kalau nggak ada artinya Pak, kenapa ditampilin gitu? Ya. Kenapa saya tampilin? Karena saya ingin mengatakan ini semua hanya label. Ya, saya berdiri kepada kalian sekarang adalah sebagai hamba dari Yesus Kristus yang tersembunyi di balik salib. Ya. Jadi kita akan belajar tentang apa arti pemimpin. Ya, pemimpin itu tidak melihat dirinya sebagai pusat. Pemimpin Kristen itu melihat Tuhan sebagai pusat dan membiarkan dirinya tersembunyi di balik salib. Semua itu bisa dihapus dan dibuang. Tapi Yesus Kristus yang menjadi segala-galanya bagi kita. Seperti lagu dalam Kidung Jemaat, Kaulah ya Tuhan, surya hidupku, asal Kau ada, yang lain tak perlu. Setuju enggak? Ya. Next slide. Saya nanti mau ngajak teman-teman tapi saya nggak mau sekarang. Saya mau bicara tentang kepemimpinan karena itu saya ingin mengajak teman-teman melihat gambar di depan ini. Ini adalah gambar pemimpin, betul nggak ya? Kenal nggak? Kalau kalian ditanya siapa pemimpin yang kalian kagumi, ada nggak di gambar ini? Ada. Bisa nggak kalian kenalin? Mungkin angkat tangan. Nanti ada hadiahnya nih. Yang paling aktif dapat ini ya, hadiah ya. Sebutkan gambarnya yang mana, boleh maju ke depan juga. Siapa dia dan kenapa kalian mengaguminya? Ada yang mau coba? Ada nggak yang mau dicoba? Jangan takut salah. Ada siapa? Ya. Saya yang bawa mic-nya. Ya. Siapa namanya? Siapa namanya? Elsa. Sari. Oke, Sari. Silakan. Satu aja. Ya. Mungkin dari sekian banyak pemimpin yang ada di layar,
Yang salah satu yang saya kagumi itu Martin Luther King, kalau nggak salah ya gitu, yang di paling bawah. Iya. Dan alasan, iya, iya. Dan alasan kenapa saya kagum adalah karena Martin Luther King bisa melawan semua kebencian yang diberikan terhadap rasnya dan bisa melawan itu dengan kasih dan hatinya yang kuat, dan dia juga bisa istilahnya kalau sekarang speak up lah ya, bisa membicarakan dan menyuarakan bahwa hak-hak mereka itu setara dengan mereka, dan menurut saya itu keren banget. Luar biasa, tepuk tangan ya. Nanti dibantuin ya, ada yang bantuin. Jadi Martin Luther King Jr. adalah seorang yang berani menantang zamannya katanya ya. Dan membela ketika rasialisme sedang mencapai puncak-puncaknya di Amerika Serikat waktu itu ya. Sampai toilet aja beda, toilet kulit hitam dengan kulit putih, nggak tahu bedanya di mana sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya. Tapi itulah tragisnya. Terima kasih buat Sari. Ada lagi yang lain? Siapa tokoh yang kalian kagumi dan mengapa? Pemimpin yang kalian kagumi dan mengapa? Yang lain nggak kenal? Ya, silakan. Dari foto tersebut itu ada Mahatma Gandhi yang saya kagumin. Karena Mahatma Gandhi ini dia tidak ingin melawan penjajahan itu dengan kekerasan ya, tapi dengan diplomasi. Dan apalagi saat terjadinya India mau pecah waktu itu, India menjadi ada India dan Pakistan ya sekarang ya. Itu Gandhi itu sampai berpuasa gitu, sampai kalau misalkan India tidak bersatu kembali, dia akan berpuasa. Dan akhirnya terjadi, India itu bersatu kembali gitu, walaupun pada akhirnya India dan Pakistan itu akhirnya pecah lagi. Siapa namanya? William. William dari mana? Sekolah. Ya. Semakna Harapan Indah. Harapan Indah. Tepuk tangan buat Liam. Ya. Mahatma Gandhi. Wah, siapa yang nggak pernah dengar nama itu ya? Yang melawan penjajahan dengan gerakan tanpa kekerasan dan mempersatukan bangsanya bahkan dengan pengorbanan. Ya, mantap. Ada lagi yang lain? Ya. Saya mengagumi tokoh yang di paling kiri atas, Mother Teresa dari Kalkuta. Karena latar belakangnya dari Mother Teresa itu sebenarnya keluarganya kaya. Maksudnya untuk standar orang zaman itu keluarga mereka kaya, sementara dia meninggalkan keluarganya, dia pergi ke Kalkuta untuk pelayanan untuk orang sekitarnya, dan dia mengutamakan orang lain di atas dirinya sendiri. Jadi mengikuti teladan Kristus Yesus. Oke, Samuel ya namanya ya, saya lihat ya. Dari SMA mana Samuel? Saya dari SMK Penabur Kota Wisata. Oke, pariwisata. Kota wisata. Tepuk tangan buat Samuel. Ya, Mother Teresa. Wah. Tokoh yang dikagumi itu beda-beda ya, ada yang non-Kristen, ya ada pendeta, ada suster gitu ya. Oke, ada lagi yang lain? Ya, silakan. Jadi tokoh yang aku kagumin itu di samping kanannya Mother Teresa itu Tuhan Yesus. Kenapa aku kagumin Tuhan Yesus? Karena dia sumber kehidupan kita dan sumber kasih, sumber penyayang, dan sumber segalanya buat kita. Dan juga Tuhan Yesus itu udah berkorban buat kita, mati di atas kayu salib buat menanggung semua dosa kita. Siapa namanya? Petris dari Penabur Lampung. Tepuk tangan buat Petris. Kalau yang dikagumi Tuhan Yesus, no comment saya. Nanti takut ditegur Tuhan Yesus nanti, salah komentarnya gitu ya. Karena Tuhan Yesus kan hadir di sini soalnya ya. Dia mah hadir ya. Oke, thank you Petris. Tuhan Yesus. Tapi yang disoroti tadi, dia rela mati buat dosa-dosa kita. Luar biasa. Ada lagi yang lain? Yang lain nggak kenal ya? Ada nggak? Ada nggak? Tahu nggak siapa? Coba kalau yang dekat antara Mother Teresa dengan Yesus siapa itu? Ya karena nggak ada fotonya lalu dibuatlah patungnya gitu ya. Karena nggak ada ya, waktu itu belum ada Kodak soalnya. Joshua? Nggak. Ada yang tahu siapa?
Iya betul. Siapa namanya? Kamu kagum nggak sama Julius Caesar? Hah? Kurang. Oke. Ya, oke. Ada yang mana kamu kagum? Siapa itu? Yang di atasnya Steve Jobs bernama Napoleon. Napoleon Bonaparte. Iya. Siapa namanya? Kevin. Kevin dari SMA Kalam Kudus 2. Kalam Kudus. Kenapa kagum sama Napoleon? Karena waktu itu sih Napoleon dapat membuat Perancis yang waktu itu terkacau balau karena revolusi Perancis. Dia dapat menyatukan Perancis dan menjadi negara yang paling besar. Oke. Tepuk tangan buat dia, ya, luar biasa. Jadi Napoleon ini sangat menarik ya sebenarnya ya. Sampai-sampai seorang filsuf bernama Hegel menyatakan Napoleon itu adalah masa depan dunia, dia bilang. Kenapa dia bilang begitu? Karena Napoleon adalah pemimpin yang lahir bukan dari kalangan bangsawan. Ya. Yang memimpin dunia berdasarkan tatanan logika yang paling tinggi, kira-kira gitu. Jadi Hegel mengagumi karena masa depan itu adalah bahwa dunia ini tidak lagi diatur oleh dogma atau oleh ajaran, tapi semata-mata oleh apa yang paling logis untuk dilakukan dan dikerjakan di tengah-tengah dunia. Ya, itu Napoleon. Ada lagi yang lain yang kalian kenal? Nggak ada. Ya ini semua pemimpin besar ya. Kalau kita lihat-lihat di sini, ya yang tokoh-tokoh kuno lah ya. Tadi Julius Caesar. Ini juga tokoh kuno, siapa namanya? Kira-kira ada yang tahu? Herodes. Enggak. Dia adalah pemimpin Yunani pertama yang menyatukan Eropa dan Asia. Siapa itu? Alexander the Great. Ya. Oke. Kemudian di atasnya adalah jenderal di Kartage yang menelurkan taktik-taktik perang yang bisa membuat Roma kewalahan. Dulu Roma itu nggak ada yang bisa ngalahin. Tapi dia menciptakan taktik dan seni perang sehingga walaupun dia kalah, tapi Roma kerepotan luar biasa. Sering jadi nama jenderal dia. Hannibal, betul ya, Hannibal. Kemudian di bawah Hannibal itu siapa? Tahu lah ya. Yang kalian pakai untuk ngetik-ngetik tiap hari, office segala macam. Dan punya komputer pasti tahu dia. Ya, siapa itu? Bukan Steve Jobs. Itu Apple. Bill Gates, ya. Ya, ini Bill Gates, ini orangnya. Kemudian yang di sebelah Mahatma Gandhi siapa? Ya, Steve Jobs ya. Kalau kalian pakai Apple harus tahu ini, ya. Dan terakhir, Winston Churchill. Siapa tadi yang bilang itu? Ya, kenapa hebat Winston Churchill? Apa sih yang hebat dari Winston Churchill? Jadi Winston Churchill itu adalah, ada yang tahu ceritanya? Dia adalah orang, iya tahu ya. Oh ini suka sejarah kayaknya. Silakan. Jadi Winston Churchill itu pada Perang Dunia Kedua adalah jenderal atau apa Inggris gitu. Dia salah satu tokoh paling penting dalam kemenangan Perang Dunia Kedua. Iya. Dia adalah orang di tengah seluruh Eropa ketakutan setengah mati. Ya. Dia berani mengatakan bahwa kita akan menang melawan Hitler. Semua orang takut loh, tapi dia nggak pernah takut. Dia akan mengalahkan dan dan betul memang dia menang. Ya, jadi dia menggunakan teknik-teknik perang modern untuk mengalahkan Hitler sehingga Inggris bertahan menjadi salah satu pemenang Perang Dunia Kedua. Nah, ini semua adalah pemimpin. Ya. Sekarang pertanyaannya, kalian pemimpin nggak? Siapa orang di situ yang mirip kayak kalian? Atau kalian mirip kayak mereka? Apa sifat mereka? Apa yang membuat mereka jadi pemimpin? Saya akan buat survei. Kalian bisa ambil pen, bikin apa ya, kayak hitung pertandingan gitu ya. Kalau benar, checklist gitu ya. Bisa nggak? Ada pen atau pakai handphone juga boleh. Oh berarti satu. Kalau benar kan satu ya. Nggak boleh pakai handphone ya? Nggak boleh. Ambil pennya, bisa nggak ada pen? Bikin checklist.
ya. Ya. Di belakang juga ya dibantuin. Ya. Semua punya pen kan? Sudah? Oke. Pemimpin itu bukan teknik. Pemimpin itu bukan pengetahuan. Pemimpin itu bukan jabatan. Pemimpin itu bukan favoritism. Ya. Kalian di sini, saya nggak tahu kenapa, ya, tapi kalian dikirim di sini sebagai pemimpin, student leaders. Pertanyaannya, apakah kalian ngerti apa itu pemimpin? Lebih tepat lagi, apakah kalian punya karakter seorang pemimpin? Karena pemimpin itu adalah karakter. Bukan sekedar skill, bukan jabatan, bukan sekedar status, tapi karakter. Next slide. Pertama, ya atau tidak? Kalau ya kasih nilai 1, kalau enggak 0. Apakah kalian pernah menghentikan sebuah kebiasaan buruk? Pemimpin yang baik harus menang dulu dengan dirinya sendiri. Kalau ya 1, kalau tidak 0. Sudah? Yang kedua, apakah kalian bisa mengontrol diri kalian? Kalau bicara, apakah kalian bisa mengontrol apa yang mau kalian katakan? Atau kalau kalian marah, apakah langsung meledak? Atau kalian bisa tahu bahwa kalian harus menakar marah kalian? Ada self control enggak? Kalau ya 1, kalau tidak 0. Yang ketiga, apakah kalian bisa berpikir secara independen? Atau kalian terpengaruh kalau kebanyakan orang bilang A, kalian ikut A? Atau kalau orang nggak ada yang setuju, kalian juga nggak mau meneruskan? Apakah kamu bisa berpikir secara independen? Nggak tergantung apa kata orang. Kalau iya 1, kalau enggak 0. Kalau sometimes, Kalau sometimes berarti kasih 1. Berarti bisa. Cuma masih kadang-kadang. Ya, bisa. Nggak ada setengah, 1 atau 0. Ya. Yang keempat, apakah kalian bisa menerima kritik? Atau kalau kalian dikritik, yang mengkritik langsung jadi musuh? Atau kalian bisa bukan harus langsung menerima ya, tapi kalian bisa menghandle-nya. Mengelola kritik itu. Kalau bisa 1, kalau nggak bisa 0. Oke? Yang kelima, apakah kalian bisa mengelola kekecewaan? Memimpin, yang lain nolak pandangan kalian. Dikritik. Ya. Sehingga kalian kecewa. Waktu kecewa, apakah kamu bisa menghandle-nya? Atau langsung, udah aku gak mau lagi jadi pemimpin. Kalau iya, bisa menghandle 1, kalau gak bisa 0. Jelas ya? Yang keenam, apakah kalian bisa memenangkan keyakinan teman-temanmu? Mula-mula mereka gak setuju, tapi kamu jadi buat setuju. Bisa gak? Kalau bisa 1, kalau gak bisa 0. Win confidence. Teman-temanmu ragu, kamu buat yakin. Bisa nggak? Kalau bisa 1, nggak bisa 0. Jelas ya? Kalau sometimes 1 nilainya. Ya. Yang ketujuh, kamu bisa disiplin nggak? Apa itu disiplin? Mengerjakan yang harus kamu kerjakan,
meskipun kamu nggak suka mengerjakannya. Itu disiplin. Bukan, kalau nggak disiplin gimana? Kamu bekerja kalau lagi pengen, kalau nggak lagi pengen nggak ngerjain. Tergantung mood, nah itu nggak disiplin. Kalau iya 1, nggak benar 0. Yang ke-8, kalau ada yang bertengkar, bisa nggak kamu menjadi penengah atau mendamai, atau kamu jadi bensin gitu, ya? Atau kamu berpihak, ya? Kamu langsung memihak. Bisa nggak jadi peacemaker? Kalau ada yang berbeda pendapat atau yang konflik dalam organisasi kalian, udah bisa 1, nggak bisa 0. Yang ke-9, apakah orang percaya pada kamu? Atau kalau misalnya kamu dikasih tugas, dia ragu-ragu, jangan-jangan dikerjain gitu. Apa orang lain ya? Orang lain percaya nggak sama kamu? Trusted nggak? Oke? Kalau iya 1, enggak 0. Yang berikutnya, apakah kamu bisa membuat orang yang enggak semangat menjadi bersemangat? Motivating. Dia enggak semangat atau setengah semangat, kamu buat jadi berkobar-kobar, bisa enggak? Kalau bisa 1, enggak bisa 0. Jelas? Yang ke-11, kalau kamu mengusulkan sesuatu, ada yang berbeda pendapat, bisa nggak kamu terima? Nggak harus setuju, tapi bisa terima bahwa nggak apa-apa. Usulan saya ini ada yang menentang, malah bagus, supaya lebih tajam. Atau kamu langsung, wah, ini harus dibuang dari organisasi ini, ya. Bisa terima oposisi atau tidak? Yang ke-12, apakah kamu sahabat yang setia atau sahabat yang hanya sekedar kalau menguntungkan sahabat, kalau enggak sahabat? Loyal friendship, apakah kamu punya seorang teman yang loyal, yang selalu bersama dengan kamu? Teman yang loyal bukan berarti kamu salah juga dibelain, bukan. Teman yang loyal adalah teman yang waktu kamu salah kamu dikritik, waktu kamu lemah kamu didukung, waktu kamu benar kamu dibela. Meskipun semua orang mengkritik, ya. Itu loyal friendship. Kalau iya 1, enggak 0. Jelas? Ke-13, apakah kamu bisa bekerja meskipun enggak ada orang yang muji kamu? Atau kamu kalau udah enggak ada yang muji, kamu juga enggak termotivasi lagi, malas gitu. Enggak ada yang muji gitu. Oke? Kalau benar 1, enggak benar 0. Gak apa-apa kalau nggak benar, ya. Ini kan adalah sifat-sifat dari yang tadi orang yang kamu tunjuk di depan itu. Ya. Yang ke-14, apakah kamu bisa merasa tenang bersama dengan orang yang baru pertama kali ketemu? At ease with strangers. Atau kalau kamu sudah ketemu orang asing, kamu langsung menghindar, ya, nggak mau ngomong, diem, bengong, gitu ya. Yang ke-15, apakah orang tenang di hadapan kamu? Kebalikannya, apakah orang ketika berhadapan dengan kamu, dia merasa tenang? Atau dia merasa ketakutan melihat kamu? Kenal atau nggak kenal? Ini bisa saja bukan orang asing ya, orang yang sama-sama gitu. Ya, apakah kamu mungkin seperti guru killer gitu ya? Kalau orang datang sama kamu langsung ketakutan. Kalau kamu kalau people at ease 1, kalau enggak 0. Yang ke-16, apakah kamu tertarik pada orang? Tertarik pada dia sebagai orang? Ya. Kamu interest, kamu enggak hanya tertarik pada kegiatan, program atau organisasi, kamu tertarik pada orang yang ada di situ. Mana yang kamu tertarik? Kesempatan, organisasi, uangnya, fasilitasnya, atau orang yang ada di situ kamu tertarik? Kalau iya 1, enggak 0. Yang ke-17, apakah kamu kalau bicara bisa tactful? Tahu nggak tactful itu artinya gini, enggak direct.
Enggak selalu kamu kalau bicara itu langsung kamu bilang apa adanya, tapi kamu bisa memilih kata-kata yang tidak menyakiti orang, ya, yang juga tepat pada waktunya, pada tempatnya. Itu namanya tactful. Ya. Bisa berbicara sesuatu sesuai dengan tempat situasi sehingga itu tidak membuat orang tersudut atau membuat orang merasa jengah atau kikuk. Kalau sekali-sekali nggak apa-apa, kasih satu. Kadang-kadang kamu direct, kadang-kadang kamu tactful. Yang ke-18, apakah kamu orang yang kokoh dan nggak mudah berubah, strong and steady? Atau kamu selalu bimbang, ragu, tukar pikiran, pagi mau A, siang B, sore C gitu kan. Senin jatuh cinta pada si A, Selasa pada si B, Rabu pada si D gitu. Enggak. Cocoknya jadi seniman kali gitu ya. Yang ke-19, apakah kamu orang yang bisa memaafkan? Atau kamu orang yang pendendam? Jawabnya yang jujur ya, saya nggak minta jawabannya mana benar. Saya hanya, nanti kamu akan sharing di kelompok kamu. Oke? Yang ke-20, apakah kamu orang yang optimistik secara rasional? Enggak, kalau ada optimistik yang berlebih-lebihan. Ya, yang terlalu positive thinking. Atau apakah kamu orang yang optimis tapi secara realistik? Berdasarkan fakta-fakta yang ada kamu optimis. Ya. Atau kamu optimistik itu terlalu berlebih-lebihan. Yang ke-21, apakah kamu bisa fokus atau kamu mudah terdistraksi ya, dengan games, dengan teman-teman, dengan TV, dengan film dan lain-lain. Apakah kamu bisa fokus mengerjakan sesuatu? Yang terakhir, apakah kalau ada tanggung jawab kamu menyambutnya atau kamu menghindarinya? Kalau bisa jangan saya gitu. Jelas? Oke, hitung. Berapa nilai kamu? Hitung, ya. Sudah? Kalau sudah dihitung, saya minta Kak Nova membawa baskom dan handuk. Ya. Sudah? Baskom handuknya disiapin ya. Kalau sudah, next slide. Oh, nggak ada yang jagain. Saya bantu sendiri. Sabar ya. Iya boleh, bantuin. Next slide. Oke. Kita akan mengidentifikasi pemimpin di kelompok kalian. Ya, nanti sharing ya. Next. Kalau nilai Anda lebih dari 20, pertanyaannya kamu manusia atau enggak? Atau kamu membohongi dirimu sendiri gitu ya. Kalau nilainya kamu 16 sampai 20, kamu sudah pemimpin. Tepuk tangan buat yang 16 sampai 20. Kamu itu pemimpin loh. Ya. Boleh istirahat di luar kalau saya ikut sesi saya gitu. Atau kamu nanti bantu saya untuk mimpin sesi ini ya. Kalau kamu 11 sampai 15, kamu seorang yang punya potensi luar biasa untuk memimpin. Tepuk tangan buat 11 sampai 15. Oke. Kalau nilai kamu 6 sampai 10, jangan kecil hati. Kamu bisa jadi pemimpin tapi kamu harus kerja keras. Ya. Kalau nilai kamu 1 sampai 5, enggak apa-apa, jangan kecil hati. Ya. Hanya lakukanlah yang terbaik, ya. Tuhan akan membantu kamu. Orang seperti Petrus pun bisa jadi pemimpin. Cukup jelas? Sekarang kembali kepada kelompoknya. Coba sharing siapa yang paling tinggi di antara kalian. Saya mau setiap kelompok mengambil 3 orang yang tertinggi. 3 orang tertinggi. Tiga orang yang tertinggi.
Sudah? Semua yang tertinggi silakan berdiri. Ya. Udah 3 orang itu yang tertinggi? Oke. Yang di sini yang tertinggi mana 3 orang? Ya, home bimpa kayak sebelah. Saya mau yang 3 aja yang tertinggi. Kalau enggak ada home bimpa. Sudah? Oke. Yang 3 sudah berdiri, yang lain buka sepatu dan kaos kakinya. Yang lain buka sepatu dan kaos kakinya. Sudah? Yang tidak berdiri membuka sepatu dan kaos kaki. Kecuali mentor ya. Kalau mentor mengamati aja. Oke. Kalau sudah, jangan takut kaos kakinya koyak apa, nggak apa-apa itu. Ya, biasa itu. Udah. Semua yang lain buka sepatu dan kaos kaki. Harus mau. Kan ini training kepemimpinan. Jangan takut, pemimpin nggak boleh malu loh. Ya. Oke. Lalu yang tertinggi ya membasuh kaki mereka bergantian kalian. Ya. Ayo buka semua, jangan malu-malu buka. Kalau cowok memang agak bau sepatunya, tapi nggak akan sebau Petrus, Yohanes, Yakobus yang dibasuh Tuhan Yesus. Kaki mereka jauh lebih bau. Nanti kalau airnya kotor minta ganti sama Kak Nova ya. Ayo, tolong kakak dan yang mentoring dibantu adik-adiknya membasuh kaki temannya. Silakan. Udah mulai. Yang membasuh kaki berganti-gantian ya. Nggak boleh, nggak ada cerita saya nggak mau, nggak boleh. Harus mau. Ya, semuanya kakinya dibuka. Jangan khawatir, nggak ada salah. Ayo, semua buka kaos kakinya, buka yang ya. Mana yang 3 orang yang menang? Yang 3 orang aja yang nggak buka. Oh, ada yang 22. Ya udah dia yang membasuh. Loh, enggak. Yang enggak basuh sendiri, yang membasuh yang paling tinggi. Yang membasuh yang paling tinggi. Dibasuh satu persatu. Mana 3 orangnya? Satu lagi mana? 3 orang. Iya. 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 Oke. Jangan malu-malu, ayo. Nanti kalau nggak mau saya yang basuhkan loh. Kakak mentornya yang mana, kakak mentor? Iya, satu lagi. Ya, yang lain, yuk silakan. Yang 3 orangnya siapa 3 orangnya? Yang tidak tertinggi buka sepatu semua sekarang. Ayo,
buka sepatu semua sekarang. Jangan ada yang saling menunggu. Semua buka sepatu. Semua. Ya. Ya. Wah, tepuk tangan dong buat semua yang buka sepatu, luar biasa. Yo, semangat. Jangan ketinggalan loh kalian. Ya, jangan ketinggalan. Semua buka sepatu kok. Ini udah selesai? Udah selesai ya? Udah semua ya? Luar biasa. Tepuk tangan buat kelompok ini. Ayo lomba-lombaan siapa yang lebih cepat dibasuh kakinya. Jangan sampai ketinggalan loh kalian. Yang sudah boleh pakai sepatu. Ini udah selesai semua. Tepuk tangan buat kalian. Wah, luar biasa. Oke. Kalau sudah boleh lagi dipakai kaos kakinya ya. Boleh lagi pakai sepatunya ya kalau sudah. Kalau sudah boleh lagi dipakai kaos kakinya, kan lebih enak ya, jadi nggak bau lagi sekarang udah dibersihin. Oke. Oke, kalau sudah, kalian coba diskusikan di kelompok masing-masing. Dari drama kecil ini, apa yang kalian pahami tentang artinya seorang pemimpin? Ketika kaki kalian dibasuh, atau ketika kalian membasuh kaki, apa sih artinya seorang pemimpin? Coba.
Harus bersedia. Harus bersedia. Nggak ada cerita nggak bersedia, harus bersedia. Harus. Ini leadership camp, masa leadership nggak mau? Harus bersedia. Kalau misalnya sulit, mungkin cewek dengan cewek, jangan cowok ya. Ya. Harus bersedia, ya. Berapa orang yang nggak bersedia? Berapa orang? Oh, cicinya? Kantornya nggak usah. Berapa orang yang nggak bersedia? Oh, semua bersedia. Pemimpinnya bersedia, Pak. Nah, konsumennya nggak mau, Pak. Nah, kalau gitu kan harus pecahkan masalah kalian. Bagaimana supaya mereka bersedia? Pemimpin have to solve the problem. Jangan sampai dalam. This is the challenge. So how you will make it that they will willing to participate in the exercise. Solve the problem. Kita tunggu ya. Jadi kelompok ini mereka sedang berdinamika karena mereka tidak bisa membuat teman-temannya itu mau dibasuh kakinya gitu. Ini kan berhasil ya. Tepuk tangan dong buat ini berhasil. Dari nggak mau jadi mau, berhasil toh. Luar biasa loh. Pemimpin harus bisa memecahkan masalah yang sulit. Sekarang masalahnya ini kan nggak terlalu sulit kan. Hanya membuat orang yang nggak mau dibasuh kakinya jadi mau. Tapi kalian berhasil memecahkannya, teamworknya bagus. Tepuk tangan ya. Iya. Kelompok ini juga kan tadi nggak mau kan, tapi berhasil dipecahkan. Itulah pemimpin. Harus bisa solve the problem. Ya, challenge them, force them, motivate them, make them do it, make them willing, even though they are unwilling. Make them try, persuade. Ya. Ayo, sudah? Ya, tepuk tangan, semangat. Ya, berhasil ya. Ayo, mulai kasih contoh. Ya, pasti mau lah. Ya. Ya. Ini berhasil ya semua ya. Oke, sip. Sip.
Kalau sudah, kalian bisa sharing ya. Apa sih yang kalian rasakan tadi ketika kakinya dibasuh? Apa yang berkesan? Ya. Ada momen lucu-lucu ya, tapi coba cari refleksi yang agak sedikit bermakna gitu, ya. Masing-masing sharing ya. Bisa sharing ya. Apa sih tadi yang dirasakan waktu itu kalian alami? Udah selesai. Oke, mantap. Selesai sharingnya. Berapa lagi? Ini berapa lagi? 3 lagi. Luar biasa. Di sini saya mau sampai kalau ada airnya yang mau diganti, kasih tahu panitia ya.
Oke. Masih ada yang belum selesai? Satu lagi. Gimana lagi MPLR? Oke, kalian bisa solve the problem ya, luar biasa. Tepuk tangan buat kelompok ini. Mantap sekali. Ya. Oke, baik. Nanti mungkin bisa di kelompoknya ada sharing yang lebih intens ya. Sekarang saya mau berdiri dulu semua, kita berdiri. Ya. Kita mau dansa kewer-kewer dulu semua ya. Nah, teman-teman, pemimpin itu harus berani mengekspresikan diri. Bahkan Warren Bennis mengatakan, pemimpin itu sebenarnya esensinya adalah keberanian mengekspresikan diri. Jadi sekarang saya ingin kalian semua ya, pada detik ini ya, saya angkat kalian jadi pasukan tidak tahu malu. Orang-orang yang urat malunya udah putus semua. Untuk 5 menit ke depan, udah semua ambil jarak di mana aja terserah, bebas. Semua ambil tempat di mana aja, kan sekarang sudah putus urat malunya kan, bebas di mana aja, ambil ruangan. Di sini juga boleh. Udah, mainkan musiknya. Jangan ada yang malu ya. Yuk. Asasi
Wah. Silakan duduk. Aduh. Wah, luar biasa ini adik-adik semua, semangat semua ya. Oke. Sudah diminta basuh kaki, disuruh joget-joget ya. Sambil belajar apa arti jadi pemimpin ya. Oke. Saya mau bahas dulu sambil kita istirahat sebuah bagian dari Alkitab. Next. Di sini kita membaca bagaimana Yesus memilih 12 rasul, 12 pemimpin yang menggoncang dunia, yang ketika Roma yang menjadi musuh besar pada waktu itu hancur dan sekarang nggak ada lagi, tapi 12 orang ini kok bisa ya kekesenan dari mulai Afrika sampai Australia, Rusia, sampai ke benua Asia penuh dengan kekesenan. Di situ dikatakan pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit dan berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih 12 orang. Next, kita lihat lebih detail 12 orangnya. Next ya. Siapa yang direkrut oleh Yesus? Kalau pemimpin biasanya kalau mereka merekrut itu pasti dipilih yang paling gifted, betul nggak? Kalau dari anak kuliahan, lulusan terbaik, latar belakangnya kalau bisa bergengsi. Bahkan ada universitas, nggak penting dia soal pinternya atau hebatnya, yang penting dia dari latar belakang bisnismen. Dia kuliah di situ untuk bertemu dengan orang yang punya latar belakang bisnismen juga. Karena kuliah adalah masa membangun jaringan. Jaringan paling strategis, pemimpin paling elegan. Bagaimana dengan Yesus? Next. Yesus memilih mereka setelah berdoa semalaman. Berarti dia milih itu enggak sembarangan ya. Serius. Sampai semalaman loh berduanya. Tapi siapa yang dia pilih? Yohanes, Yakobus, Petrus, Andreas itu nelayan. Orang yang ya katakanlah berusaha di perikanan. Mungkin ada petani, tapi yang pasti ada karakter-karakter lain yang aneh ya. Simon Zelot. Itu pasti kelompok radikal itu. Ya, makanya sekarang kalau ada kata, wah kamu punya zil, itu dari kata zelot ini. Orang yang punya zil yang sangat dalam, fanatik gitu ya. Itu Simon Zelot. Kalau sekarang kita tahu lah, gak usah dibilang ya. Apa nama organisasi yang fanatik banget, yang kalau hari raya tertentu, dia buat razia sendiri. Sekarang sih udah gak ada lagi ya. Matius Lewi, pemungut cukai. Judas Iskariot, ini mungkin paling gifted ya. Ada yang menafsirkan Iskariot itu dari kata sikari ya. Sikari itu artinya adalah kayak pasukan elit gitu ya. Ya, Kopassus gitulah. Filipus, Bartolomeus, Thomas, Tadius dan Yakobus, son of Alpheus, bahkan sebenarnya latar belakangnya nggak jelas. Ya. Siapa yang dalam pikirannya memilih orang-orang seperti ini, yang in the right mind gitu, memilih orang-orang seperti ini jadi calon pemimpin dunia gitu loh. Ya. Hanya Yesus. Tapi kenapa Yesus memilih mereka? Apakah Yesus salah pilih? Apa konsep kepemimpinan Yesus? Apa yang melatar belakang bagi dia untuk mengambil keputusan ini? Kita akan lihat sama-sama next. Jadi metode Yesus ini tidak banyak yang mengikuti karena satu,
ada sesuatu yang membedakan Yesus dengan kebanyakan pemimpin pada masa kini, yaitu apa? Yesus punya kepercayaan yang sangat besar pada manusia. Jadi teman-teman sekalian, di Alkitab itu ada tema keselamatan karena iman. Tapi ada satu hal yang kita lupakan, bahwa Alkitab itu salah satu pesannya adalah iman Tuhan yang besar kepada manusia. Allah percaya banget sama manusia. Trust, seperti Yesus. Dia percaya pada orang-orang yang unik ini. Mereka tidak dilihat sebagai outcast, orang buangan. Tapi mereka dilihat sebagai orang yang mampu mengubah dunia ini. Dan berhasil sekarang setelah 2000 tahun. Ya. Jadi pemimpin Kristen itu satu sifat dasarnya adalah dia yakin pada orang. Tadi ada teman-teman yang sulit untuk dibasuh kakinya. Tapi saya percaya kelompok ini bisa memecahkan tantangan itu. Amin. Tepuk tangan dulu buat mereka. Bisa. Mereka bisa solve the problem. Kalau kamu jadi pemimpin di apa namanya kalau di organisasi SMA, OSIS ya. Salah satu sifat yang harus kamu miliki sebagai seorang pemimpin besar adalah kamu percaya enggak sama anggota kamu? Atau kamu selalu meragukan mereka, curiga pada mereka? Ya, trust. Tapi trust itu kan nggak bisa dipaksa-paksa ya. Ya, terbukti Pak, gimana mau percaya? Dia aja nggak bisa dipercaya. Karena itu build the trust, bangun kepercayaan. Karena itulah pemimpin yang baik itu harus bisa empower orang, bukan dispower. Kamu buat dia jadi orang yang bisa dipercaya. Next. Pengalaman mengajar kita tidak mudah percaya pada manusia dan kita ingin bersifat realistis. Banyak hal bisa efektif dan efisien kalau kita mendapatkan yang terbaik. Kenapa harus cari orang yang nggak terbaik? Kenapa cari orang seperti Petrus dan kawan-kawan? Kalau yang terbaik kan lebih mudah. Tapi kalau kita cari orang yang terbaik, kita bukan percaya pada orang, kita percaya kepada kompetensi. Itu yang membedakan pemimpin sekarang dengan Yesus Kristus. Dia bukan percaya kepada kompetensi, dia percaya kepada manusia. Bahwa manusia mampu melakukan hal yang luar biasa. Next. Di samping itu seni yang mendasari keputusan Yesus sering terlewatkan ketika membaca Alkitab. Kita akan bahas. Next lagi. Nah, cuman harus dicatat ya. Apa yang Yesus lakukan bukan artinya kita harus sembarangan. Oh yaudah pilih aja anggota OSIS siapa aja boleh. Bukan itu maksudnya. Juga bukan, oh kalau gitu rekrutlah. Siapa di sekolah kami yang paling bodoh, yang paling gak bermoral, jadikan anggota OSIS. Itu juga salah. Ya, jadi ada juga orang begitu, anggota gereja yang paling jahat suka main judi, udahlah kamu jadi si penatua aja biar jadi orang baik gitu. Itu tidak alkitabiah itu. Ya. Bukan orang yang asal mau saja. Ingat, Yesus itu memilih setelah berdoa semalaman, dia pikiri dengan baik. Dia ukur dengan baik, dia pilih 12. Ya. Dia bukan tanpa mikir, tetapi ada satu hal yang membedakan gaya dia mimpin dengan orang lain. Apa gayanya? Next slide. Ini dia. Man were his method. Jadi teknik memimpinnya itu bukan soal teknik, tapi soal orang. Metode Yesus bukan soal metode, tapi soal orang. Man were his method. Metodenya adalah manusia. Nanti saya akan tunjukkan. Dan ternyata teman-teman sekalian, ini adalah dari 500 perusahaan di Fortune 500 yang bisa, nggak semua ya, tapi dari perusahaan itu yang bisa dari good company into great company, semuanya modelnya sama. Pemimpinan seperti Yesus. Dia coba penulis buku itu, Jim Collins nggak bilang itu kepemimpinan Yesus, dia bilang itu adalah level 5 leadership dia bilang.
yang tertinggi. Yaitu gabungan dua hal, nanti saya akan jelasin. Satu, humility, merendahkan diri. Satu lagi adalah ambisi yang besar untuk berhasil. Dia sebut dengan professional will. Saya harus berhasil. Tapi dia melakukannya dengan membasuh kaki. Itulah level 5 leadership. Kepemimpinan yang tertinggi. Jadi kita lihat pemilihan para rasul tidak langsung menunjukkan perubahan pada masanya. Pada waktu itu nggak ada perubahan apa-apa. Ya. Karena fokus Yesus adalah pemberdayaan. Kepemimpinan dengan tujuan mencetak pemimpin berikutnya. Itu kuncinya. Jadi dia memimpin bukan supaya program berhasil. Dia memimpin supaya pemimpin berikutnya dihasilkan dari kepemimpinan itu. Kalau kamu sendiri, maka kamu sendiri. Kalau kamu menghasilkan 10 pemimpin, maka ada 10 orang yang mengerjakan hal yang sama. Dan 10 orang ini juga punya tekad menghasilkan 10 pemimpin lagi. Kamu bisa bayangkan akan ada 100 lagi setelah ini. Jelas enggak? Itu seninya di situ. Walaupun enggak gampang ya. Dan walaupun itu enggak cepat. Saya Pak cuman pengurus OSIS setahun. Gimana nih caranya? Ya, enggak apa-apa setahun. Tapi miliki filosofi itu. Filosofi Christian leadership adalah men were the method. Manusianya adalah metodenya. Seorang pemimpin berhasil karena dia berhasil menghasilkan pemimpin berikutnya. Kalau bisa yang lebih baik dari dia. Karena pemimpin yang benar tidak takut bahwa penerusnya lebih hebat daripada dia. Pemimpin yang jelek, dia takut kalau ada orang yang lebih hebat dari dia. Insecure. Ya, next. Sebagian besar para murid itu adalah orang yang impulsif, kayak Petrus, temperamental, mudah tersinggung, punya prejudis, semua sifat khas yang khas zaman itu. Jadi common folk. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita jadi pemimpin, jangan cari orang yang nggak ada di sekolah kamu. Oh, saya maunya kayak Mahatma Gandhi, nggak ada di sekolah kita itu. Saya maunya kayak Mother Teresa, itu nggak ada di sekolah kalian. Jangan cari orang maunya seperti yang ikut di itu loh, National Student Leadership itu teman sekolah saya. Nggak ada dia di sekolah lain. Ya, kamu harus menemukan pemimpin dari sekolahmu, dari common folk yang ada di sekolah kamu. Tapi kamu lihat dia bisa dibentuk jadi pemimpin. Jelas? Next. Siapa yang kita cari kalau begitu? Hanya satu ciri khasnya. Orang yang mau belajar. Teachable. Kita nggak bisa jadi pemimpin kalau orang-orang yang kita pimpin itu nggak mau belajar. Jadi seorang pemimpin harus bisa mengenali the right person. Dan harus bisa mengenali who is the wrong person. Ya. Kalau kamu pick the wrong persons, maka organisasimu akan kacau balau. Kamu segan, kamu takut, kamu nggak enakan, udahlah ikut aja. Tapi justru dia merusak organisasi kamu, merusak gerakan kamu, seperti Judas dalam kelompok Yesus, gitu ya. Walaupun itu nggak bisa, Yesus aja nggak bisa ngindari, gitu ya. No problem, nggak apa-apa. Tapi jangan banyak-banyak, satu oke lah, ya. Tapi orang-orang yang jujur dan mau mengakui kekurangannya itu lebih penting. Dia nggak hebat, dia nggak jenius di sekolah kamu, dia bukan orang yang paling talented. Tapi dia orang yang jujur dan mau mengakui kekurangan. Dia orang yang mau membasuh kaki. Dan mau dibasuh kakinya. Itu orang yang kamu perlukan. Meski kompetensinya kecil seperti Petrus, hatinya besar. Jelas? Pemimpin harus bisa melihat orang seperti itu. Siapa orang yang hatinya besar di sini? Orang yang tulus dan bersedia melihat kekurangan yang ada. Orang yang sedia dan terbuka untuk dipimpin. Orang yang bisa menyerap teladan dan contoh. Teachable. Dan kalau kamu menjadi pemimpin, kamu juga harus pertama-tama jadi orang yang teachable. Hati yang keras harus menjadi lembut. Ya. Dan saya bersyukur banget tadi, banyak kelompok-kelompok, bukan hanya ini ya, banyak kelompok-kelompok yang nggak mau dibasuh kakinya. Gitu. Tapi akhirnya jadi mau, itu apa? Itu berarti kalian punya hati yang teachable. Mau belajar.
Saya tahu mungkin alasannya simple ya, geli rasanya gitu kan, bukan karena serius-serius amat gitu loh. Geli. Tapi kalian bisa mengatasi itu tantangan yang bisa kalian atasi. Kalian bisa buat orang yang sungkan jadi mau. Ya. Ini akan selalu kalian hadapi kalau jadi pemimpin. Selanjutnya, jadi dalam praktek kepemimpinannya Yesus selalu berkonsentrasi pada kelompok kecil yang dipersiapkan sebagai pemimpin. Pemimpin Kristen, pemimpin yang baik itu karena dia berfokus pada orang, dia gak fokus pada orang banyak. Dia fokusnya bukan populer. Pemimpin Kristen bukan Blackpink yang suka banyak fans atau BTS yang ada arminya. Ya, dia bukan mau BTS army, dia maunya apa? Dia maunya small group faithful followers. Kelompok kecil tapi setia. Yesus punya 70 murid, tapi Yesus juga punya 12 murid, tapi kalian harus tahu Yesus juga punya 3 inner circle disciple. Ya, nanti kalian lihat siapa itu. Ada yang tahu nggak siapa itu 3 orang itu? Yohanes, Yakobus, dan Petrus. Dalam 3 momen ini hanya 3 itu yang dibawa. Ya. Jadi Yesus merubah dunia dengan memberikan sebagian besar waktunya bersama-sama dengan murid-muridnya. Mentoring. Ya, nurturing future leader. Dan ingat, Yesus mencapai itu hanya dalam waktu 3 tahun karena dia memulai pelayanannya umur 30 dan selesai disalibkan umur 33. Ya, luar biasa ya. Dalam 3 tahun dia merubah dunia. Kuncinya apa? Nurturing future leaders. Fokus pada 12 orang. Men where his matter. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Mau ada mic ya? Ya, terima kasih. Jadi saya mau tanya nih, gimana kalau misalnya nih, kan tadi dikasih tahu ya kalau misalnya murid-murid Yesus tuh dari latar belakang yang beda-beda dan nggak semuanya itu sempurna. Tapi gimana nih kalau misalnya ada orang yang kayak punya kriteria menjadi seorang pemimpin yang sempurna gitu, tapi dia memiliki latar belakang yang misalnya finansialnya kayak mempunyai masalah ekonomi gitu. Terus kayak orang-orang di sekitarnya itu kayak jadinya kayak nggak menganggap dia gitu. Nah, jadi gimana untuk orang-orang yang seperti itu bisa menjadi pemimpin? Terima kasih. Siapa namanya? Joanna dari SMAK BPK Penabur Bandar Lampung. Tepuk tangan buat Joanna, luar biasa ya pertanyaannya ya. Ya. Dia punya kekurangan dari segi latar belakang, tapi orang tidak menganggap dia. Itu adalah pergumulan hampir seluruh pemimpin. Yang perlu dipahami orang itu adalah bukan hanya dia, bahkan pemimpin yang punya latar belakang hebat pun sering tidak dianggap orang. Itulah tantangan. Jadi bukan hanya orang yang latar belakangnya nggak hebat, tapi mungkin yang latar belakangnya kurang itu lebih besar lagi tantangannya. Sebagai orang Kristen, saya akan mengatakan begini: kalau dia mau jadi pemimpin, yang pertama-tama harus dimilikinya adalah keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa Tuhan memanggil dia jadi pemimpin. Itu yang pertama. Sekali lagi ya, keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa Tuhan memanggil dia jadi pemimpin. Kalau dia bukan orang Kristen, berarti dia harus punya keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa zaman ini membutuhkan dia. This is my time. I have to answer the call. Tapi kita yang orang Kristen lebih enak ya sebenarnya ya. Bukan mau menyombongkan diri. Kalau Tuhan memberikan kita keyakinan yang paling dalam, maka kita harus itu. Yang kedua, nanti kita akan bahas ya. Biasanya ya, kalau kita lihat Alkitab, seorang yang dipimpin Tuhan itu bukan soal jabatan, tapi soal panggilan. Apa sesuatu yang menyentuh nuranimu yang paling dalam dan merupakan kebutuhan zaman.
Jabatan itu mengikuti panggilan. Karena banyak orang salah pengertian. Oh, saya dipanggil jadi presiden. Nggak ada orang dipanggil jadi presiden. Oh, saya dipanggil jadi guru. Nggak ada orang dipanggil jadi guru. Kamu dipanggil untuk menuntaskan masalah kebodohan. Itu panggilannya. Bisa jadi guru. Bisa juga jadi anggota DPR. Ya, buat peraturan. Bisa jadi bupati juga. Panggilannya adalah satu keprihatinan yang menyentuh hati nurani. Saya dipanggil untuk mengatasi kemiskinan. Itu panggilan. Oh, saya dipanggil jadi menteri desa tertinggal. Itu bukan panggilan, itu ambisi. Ya. Jadi yang kedua adalah panggilan. Yang ketiga, dia harus bisa punya servant leadership yang sudah kita praktekkan. Ya. Dia, kalau orang dipanggil Tuhan, maka dia harus punya kerendahan hati untuk melayani. Bahkan seorang pemimpin yang baik, dia harus berusaha supaya anggotanya lebih menonjol daripada dia. Ini tantangannya. Seorang pemimpin yang baik harus berupaya. Kalau ada masalah di organisasinya, itu karena dia. Tapi kalau ada prestasi di organisasinya, itu karena anak buahnya atau anggotanya. Kalau ada anak buah. Pemimpin yang jelek adalah pemimpin yang kalau ada prestasi itu semua karena dia. Tapi kalau ada yang jelek itu semua karena anggotanya. Jelas? Jadi minimal 3 hal itu dia harus miliki. Pertama, miliki keyakinan yang kuat bahwa Tuhan panggil dia, Tuhan pimpin dia. Yang kedua, miliki panggilan. Panggilan itu berarti ambisi yang suci. Yang ketiga, miliki kerendahan hati. Untuk fokus pada panggilan itu, bukan pada jabatan, bukan pada prestasi, bukan pada nama besar. Sehingga kita ringan jadi pemimpin. Karena apa? Yang paling berat itu adalah orang yang tampil hebat, itu berat. Berat, men. Tampil hebat itu berat karena gampang dijatuhkan, betul nggak? Tampil tidak hebat itu bagus, enak, ringan. Itu cook yang enak dipikul. Karena kita punya hati nurani yang bersih. Kita nggak ada beban. Nggak dipuji nggak apa-apa. Kalau dipuji, berikan kepada anggota kita. Kalau ada masalah, saya pikul. Saya bertanggung jawab. Dan kamu akan menciptakan anggota-anggota dan pengikut-pengikut yang mencintai kamu dengan tulus dan percaya kepada kamu dengan tulus. Itu dasar semua keberhasilan pemimpin. Ciptakan pengikut yang percaya betul sama kamu. Karena karaktermu teruji. Jelas? Ada lagi pertanyaan? Kita teruskan dulu ya. Next. Next. Ya, saya hanya share 2 prinsip. Pertama, man where his method. Yang kedua, ya terus lagi. Ya, ini saya nggak usah bahas. Ya. Yang kedua adalah ini, ya, yang sudah kita praktekkan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, kata Yesus. Katamu itu tepat sebab memang aku guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ya. Sebab aku telah memberikan satu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Cerita ini sudah biasa kita dengar. Sudah sering kita dengar. Tapi cerita ini sangat jarang dipraktekkan. Saya jelasin ya maknanya. Next. Ya. Ini sudah. Nanti bisa di-sharingkan lagi ya. Next. Ya. Nah, ini sebuah contoh case saja. Ya. Jadi di Amerika pernah ada kasus antara 2 bank. Pertama namanya Wells Fargo, yang kedua namanya Bank of America. Ini saya ambil buku dari Good to Great dari Jim Collins. Yang menarik dari grafik ini adalah ada satu titik di sini, ya, transition point, di mana 2 perusahaan ini berubah secara total. Yang satu ya begitu-begitu aja ya. Malah dia landai, ya ada naik dikit lah ya. Ini yang general, jadi dia seperti secara umum organisasi lain. Tapi yang satu, dia itu mengalami perubahan yang eksponensial. Pertanyaannya, apa yang terjadi pada waktu itu? Apa yang terjadi? Pada waktu itu, ya, pada waktu itu yang terjadi adalah Wells Fargo
ya, melakukan rekrutmen orang-orang yang dianggap tepat di perusahaan itu, the right person, dan mengeluarkan semua orang-orang yang dianggap tidak tepat di perusahaan itu. Dikasih gaji atau PHK besar pun nggak apa-apa. Ya. Dan yang menarik adalah people first then the job. Jadi Wells Fargo itu tidak mencari, oh ini ada kerjaan cari orangnya, enggak. Dia cari dulu mana orangnya, lalu apa kerjanya. Aneh enggak? Dia cari dulu siapa orangnya. Jadi dia bilang, kalau ada orang yang tepat, orang yang berbakat, orang yang cocok dengan perusahaan kami, mari bergabung. Nanti setelah di sini kita pikirkan, kamu mau ngapain di perusahaan kami? Ini yang membuat mereka menjadi perusahaan atau organisasi yang hebat. Mereka tidak didikte oleh tujuan. Mungkin kalau kalian bikin manajemen OSIS, langsung itu dulu ya. Visinya apa, misinya apa, sasarannya apa, lalu cari orang-orangnya, strukturnya bagaimana. That is a normal organization. Level 5 organization, top performance organization. Mikirin dulu orangnya dulu. Baru kita ngapain. Karena orang-orang hebat ini akan mencari tahu apa dan bagaimana caranya mencapai tujuan itu. Jelas? Itu yang Yesus lakukan. Next. Dan ini dia ini ya. Level 5 itu ya. Saya nggak usah bahas secara detail lah. Ya. Namanya level 5 executive. Builds enduring greatness through a paradoxical blend of personal humility and professional will. Dia yang penting punya dua hal itu. Yang unik dan kontradiksi. Satu, dia sangat rendah hati. Yang kedua, dia sangat ambisius untuk berhasil. Mirip kayak Tuhan Yesus. Yesus sangat ambisi gak? Jadikanlah semua bangsa muridku. Gak ada ambisi yang lebih besar itu ya. Jadikan semua bangsa. Tapi dia pilih orang-orang kecil. Professional will, personal humility. Nanti ini kalian bisa dapat PPT-nya. Ya, bebas ini. Ya, gak usah dicatat. Next. Jadi apa prinsipnya Yesus? Ini prinsipnya. Dia menunjukkan, he showed them how to lead. Dia menunjukkan kepada mereka bagaimana cara memimpin. Teladan. Jadi kalau kita bilang apa dua kunci kepemimpinan Kristen, hanya dua. Ya, men were his method and show them how to live. Tunjukkan kepada orang yang kamu mimpin bagaimana cara memimpin. Ya, Yesus berkali-kali mengajar, tapi mereka nggak ngerti. Langsung ditunjukkan nih. Tunjukkan bukan berarti menggurui ya. Mungkin nggak semua orang pintar gitu. Oh gini-gini enggak. Dengan kerendahan hatimu, dengan kesungguhanmu, ekspresikan itu di dalam osismu itu. Show them this is the true leader. They will follow. Oke? Kalau kamu ajari, kita harus beginilah, kita ginilah, enggak masuk telinga kuping kiri keluar telinga kanan. Sama seperti kalian semua orang enggak suka diajarin, betul enggak? Enggak suka disuruh, betul enggak? Makanya saya suruh enggak banyak yang enggak mau. Karena kita manusia enggak suka disuruh. Tapi ketika kita tunjukkan, orang belajar, orang melihat. The message is clear. Ya, next. Jadi ya sama seperti ini PM Narendra Modi ya, terlepas dari banyak kontroversi tentang dia menunjukkan begini loh cara pemimpin. Ya. Dan pada zaman Yesus membasuh kaki adalah pekerjaan seorang hamba yang merupakan kelas sosial paling bawah. Jadi hanya budak yang membasuh kaki pada zaman Yesus. Itu makanya Petrus dan kawan-kawan meskipun ada tradisi sebelum makan malam harus membasuh kaki, mereka makan malam tanpa membasuh kaki. Karena apa? Nggak ada budak di situ. Jadi mereka melanggar tradisi zaman itu. Makan malam tanpa basuh kaki. Yesus tahu itu. Lalu Yesus membudakkan dirinya membasuh kaki murid-muridnya. Dan mereka tahu apa artinya jadi pemimpin. Ya. Next. Dan itu juga ditunjukkan ketika Yesus ya mengampuni wanita yang kedapatan berzina ya, yang aneh. Kalau berzina nggak mungkin sendiri, ya kan? Dulu belum ada pornografi soalnya. Pasti ada cowoknya. Cowoknya di mana? Nggak ada.
Ya kan, ditangkap dibawa ke desa, hanya wanita aja, cowoknya nggak ada. Ya, next. Ya. Dan kekuatannya itu bersumber dari kedekatannya dengan Tuhan. Kalau kamu pemimpin Kristen, maka doa harus merupakan bagian yang esensial dari keberhasilan. Kalau kamu bukan pemimpin Kristen, maka kamu harus mengembangkan kecerdasan spiritual, which is very difficult. Kalau kamu orang Kristen, hanya ada satu. Dekat dengan Tuhan, izinkan Roh Kudus menguasai pikiran, hati, dan tindakanmu. Maka everything will be alright. Ya, doa, firman, biarkan Roh Kudus menguasai hatimu. Ya. Next. Ya. Rendah hati, ya, seperti Shinzo Abe, dia tundukkan kepala, minta maaf atas kekerasan Jepang. Ya, saya nggak mau detail kalian, nanti saya kalian baca. Next. Jadi teman-teman, prinsip utama pemimpin adalah dia menunjukkan kepada mereka bagaimana memimpin. Jadi ada dua, man were his method, and second he show them how to lead. Itu aja Christian leadership. Ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Sebenarnya saya ada satu lagi workshop, tapi waktunya udah gak cukup ya, udah habis ya. Oh, ada pertanyaan, silakan. Kita tanya jawab aja kalau begitu. Ya. Halo Kak, jadi perkenalkan nama saya Christopher dari SMAK 2 Penabur Jakarta. Jadi aku mau nanyain beberapa hal tentang beberapa tema besar. Yang pertama keyakinan. Kakak kan tadi bilang kita harus yakin sama orang yang mungkin udah dipilih sama Tuhan gitu ya Kak ya. Nah pertanyaannya kalau misalnya kita nggak yakin, gimana caranya kita meyakinkan diri kita sebagai seorang pemimpin? Lalu untuk masalah ketepatan, apakah ketepatan seorang pemimpin itu semuanya sama atau mempunyai pendapat beda masing-masing? Karena masalah ketepatan itu masuknya ke dalam poin-poin yang tadi ya kayak yang 22 gitu ya Kak. Nah terus untuk masalah keteladanan. Teladan kita udah menjadi teladan, tapi banyak yang malah gak suka sama kita Kak. Nah apakah wajar sebagai pemimpin untuk meragukan orang tersebut menjadi bibit-bibit pemimpin tersebut? Terus Yesus adalah manusia. Untuk meneladani Yesus itu sulit. Alkitab mengajarkan kita juga kita harus meneladani Yesus. Kalau ada pemimpin atau bibit pemimpin di dalam diri beberapa orang, tapi misalnya kita gak suka gitu loh sama orang itu bagaimana Kak? Wah, pertanyaan bagus-bagus. Kamu tetap di situ Christopher. Tepuk tangan dulu buat dia. Ya. Saya sudah nangkap semua pertanyaannya, tapi ingatkan saya satu, udah agak tua soalnya. Yang pertama tadi adalah soal keyakinan. Oke. Keyakinan. Apakah seorang pemimpin nggak boleh ragu? Boleh. Ya. Yakin itu bukan berarti tidak boleh ragu. Ya. Keyakinan seorang pemimpin harus lahir dari imannya kepada Tuhan. Iman. Yakinan bisa goyang, iman tidak akan goyang. Ya. Bagaimana kita bisa yakin? Ya. Jangan memaksa dirimu untuk yakin. Itu prinsipnya. Kalau ragu nggak apa-apa. Akui dengan jujur bahwa kamu nggak yakin. Kita yakin kepada Tuhan. Kita beriman kepada Tuhan. Kita bukan yakin pada keyakinan. Saya ulangi ya. Kita yakin percaya pada Tuhan. Kita bukan yakin atau percaya kepada keyakinan. Yang membuat kamu berhasil bukan keyakinan pada keyakinan. Tapi keyakinan pada Tuhan. Beda nggak itu? Beda. Kalau kamu yakin kepada keyakinan, berarti kamu harus mengatakan, oh aku yakin, aku yakin, aku yakin. Oh jangan. Yang membuat kamu yakin bukan manipulasi psikologis. Yang membuat kamu yakin adalah hubungan yang genuine dengan Tuhan yang membuat kamu yakin. Jadi bagaimana saya membuat supaya Tuhan membuat saya yakin? Gak bisa. Itu urusan Tuhan. Kamu hanya bisa berdoa, Tuhan yakinkan saya. Dan kalau saya masih ragu, saya nggak akan bergerak. Tuhan akan meyakinkan kamu. Jelas? Ya. Itu
Berarti intinya itu kita harus sesuai alurnya Tuhan Kak? Atau jadi kalau misalnya nih Tuhan belum ngasih jawaban apa-apa gitu sama kita. Apakah kita harus tetap menunggu atau kita lanjut aja gitu Kak? Kalau itu sangat serius, tunggu. Ya. Tapi kalau itu tidak serius, gini. Ada banyak hal karena salah pengertian, Tuhan sudah jawab, tapi kita tidak melakukannya. Karena apa? Tuhan juga menjawab melalui akal sehat, gitu loh ya. Jadi misalnya gini, ada ini yang ekstrim. Tuhan, saya hari ini sekolah pakai baju biru atau pakai baju putih gitu. Oh, saya nggak kuliah Pak. Kenapa nggak kuliah? Saya nggak yakin putih atau biru yang dijawab Tuhan gitu. Itu keliru gitu. Karena apa? Kalau tanya Tuhan kenapa nggak jawab? Tuhan akan bilang, loh, saya kan sudah kasih kamu otak, pakailah otaknya. Jelas ya. Tapi kalau itu sangat penting, sangat krusial. Contohnya apa? Kamu dilamar jadi caleg gitu, yang akan merubah hidupmu. Kamu terima atau enggak? Kamu harus yakin. Jelas? Jadi itu harus dibedakan ya. Jadi hal-hal yang praktis, sepele, ya, itu banyak faktor. Yang kedua tadi apa? Yang kedua tadi itu masalah ketepatan. Ketepatan, oke. Apakah kita harus tepat? Enggak. Kita manusia bisa salah. Ya. Yang kita butuhkan adalah menjadi orang yang genuine, ya, tulus dan rendah hati. Ya, jadi pemimpin harus bisa mengakui kesalahan. Harus bisa mengakui bahwa dia keliru. Bahwa dia tidak tepat. Bisa ya? Yang ketiga? Yang ketiga tentang keteladanan, Kak. Iya. Ya, pemimpin juga harus menjadi teladan, tapi pemimpin bukan berarti dia sempurna. Ya. Tepuk tangan buat yang setuju. Bahkan kamu bisa jadi teladan dalam ketidaksempurnaan. Betul enggak? Prinsipnya adalah begini. Kamu harus punya hati yang cukup besar bahwa pada saat ini kamu salah dan dia benar. Pada saat yang lain dia salah, kamu yang benar. Ganti-gantian gitu. Ya, kalau kamu bisa seperti itu maka enak. Tapi kalau kamu merasa dirimu selalu benar, orang selalu salah, itu bebannya terlalu berat, capek itu begitu. Ya. Bahkan kalau perlu, silakan kalau ada kesalahan saya sampaikan dengan senang hati. Jadi dalam leadership itu disebut the culture of candor. Tahu ya candor ya? Terus terang, apa adanya. Biar kamu berdebat habis-habisan di situ, nggak setuju, saling mengkritik sampai habis-habisan. Tapi setelah kritik diputuskan, semua sepakat. Yang nggak setuju buang itu semua. Tadi udah selesai nggak setujunya, ribut-ributnya. Karena pemimpin harus mengambil keputusan. Jadi kamu harus ciptakan budaya seperti itu dengan anggota kamu. Ini yang mau saya ambil, ayo kritik. Bilang jeleknya di mana. Sampai semua, akhirnya setelah itu berubah, yang menang satu. Ya, mungkin ada 3 pilihan, menang satu. Oke, akhirnya ini. Kebanyakan milih yang ini. Yang perlu kamu lakukan adalah setelah yang satu menang, yang lain jangan ribut lagi. Begitu ada keputusan, maka semua yang setuju nggak setuju harus mengeksekusi itu satu hati satu jiwa. Itu nggak bisa terjadi kalau orang nggak setuju kamu diamin, kamu diamkan. Nah, jangan ngomong kamu. Hanya yang setuju kamu kasih ngomong. Dia akan ngikut tapi dalam hati dia nggak setuju. Jelas ya? Jadi culture of candor namanya. Tapi mungkin itu kan nggak bisa kita prevent ya Kak ya. Terus kalau misalnya keteladanan itu misalnya tuh orang udah kesel banget nih sama kita dan mereka menghina kita. Apakah kita sebagai pemimpin harus stay humble atau gimana tuh Kak? Enggak harus. Ya. Enggak harus stay humble. Pemimpin juga harus tahu ya, pada titik tertentu ada not the right person. Ya. Pemimpin harus bisa menegur. Pemimpin bukan berarti pemimpin bukan humble, bukan pengecut gitu. Pemimpin yang baik harus bisa mengatakan yang benar-benar, yang salah-salah. Apalagi kalau dia menyerang anggotamu.
Tapi kalau dia menyerang kamu secara personal, bukan program, kan itu mau kan? Yang diserang personalnya. Ini penting. Kamu harus bisa mengatakan dengan jujur kepada dia dan kepada dirimu sendiri, ya, karena itu adalah faktanya. Yang kamu katakan itu jauh lebih baik daripada kejelekan saya yang sebenarnya. Jadi terima kasih. Jelas ya? Jadi harus jaga dua hal itu. Apapun kejelekan yang orang bilang tentang kamu, ketahuilah yang lebih jelek yang kamu tahu itu lebih ada lagi, betul nggak? Yang musuh kamu itu nggak tahu kejelekan kamu yang sebenarnya. Gitu loh. Kecuali kebetulan masuk video gitu. Tapi biasanya nggak masuk. Yang terakhir? Ya udah Kak, itu aja dulu. Itu aja. Tapi nggak apa-apa ya. Tapi untuk yang nanggepin juga yang terakhir, berarti kita juga bisa menempatkan diri kita lebih atas dari mereka dong. Kan tadi kan dibilang kalau pemimpin itu harus stay humble, harus di bawah mereka, harus baik hati. Tapi kalau misalnya kita lihat dari secara personal gitu, berarti kita harus menempatkan diri kita lebih atas dari mereka dan itu akan melihat stereotip gitu sih Kak. Kalau menurut aku ya Kak. Bukan menempatkan kita lebih tinggi dari dia, ya, tapi menempatkan kebenaran lebih tinggi dari dia. Jelas ya? Menempatkan kebenaran lebih tinggi dari saya dan lebih tinggi dari lawan saya. Jadi itu semua masalah perspektif sebenarnya. Kelihatannya sama tapi enggak. Karena itulah teman-teman sekalian, pemimpin itu bukan soal acting, tapi soal being. Tadi yang kamu bilang itu actingnya begini, tapi saya bicara bukan acting, saya bicara being. Kalau dia ayam pasti dia berkokok, kalau dia kuda dia pasti meringkik, kalau dia anjing dia pasti menggonggong. Tapi nggak semua yang menggonggong itu anjing, betul nggak? Nggak semua yang meringkik itu kuda, nggak semua yang teok tembong itu kodok, betul nggak? Jadi kamu bukan harus bertindak sebagai pemimpin, kamu harus menjadi seorang pemimpin. Bukan actingnya, tapi beingnya as a leader. Mindset. Jelas? Bisa aja kelihatannya sama di mata orang, tapi jangan peduli apa kata orang. Kamu di hatimu yang paling dalam tahu apa yang benar. Ya, it's a process. Ya. Oke, saya harus menyudahi, tepuk tangan buat kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Saya mohon maaf kalau ada yang tersinggung tadi disuruh. Tujuan saya hanya ingin men-challenge kalian supaya kalian bisa rise up to the challenge. Karena pemimpin harus bisa solve whatever in front of you. Ya. Karena itu, karena tadi saya banyak ngobrol dengan beberapa teman. Tolong Kak Nova, hadiahnya sudah tersedia. Pertama pasti Christopher. Ya. Ya. Hadiahnya kecil aja ya. Sekedar pemanis sesi kita gitu ya. Ya. Sudah ada berapa hadiahnya Kak Nova? Ada ya. Yang paling gede Christopher pasti. Ya. Terus tadi ada yang bertanya, siapa lagi tadi yang bertanya? Kata, ya ini, ya. Oke. Siapa namanya? Juan ya? Juan. Terus satu lagi ada siapa? Iya. Siapa namanya? Sari. Oke, Sari. Oke. Yang pertama ya. Ke depan. Oke, semua yang dapat hadiah disuruh ke depan. Ayo kita nggak ada salahnya ya. For the sake of ini. Yuk sini. Ya. Joan, Christopher, dan Sari. Boleh ya kita berdoa bersama ya? Ya. Difoto dulu, ya. Ya. Silakan duduk. Thank you ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat waktu yang baik ini. Engkau hadir, Engkau melihat, dan Engkau tahu isi hati semua adik-adik yang ada di sini.
kerinduan mereka untuk menjadi pemimpin. Tuhan, angkatlah mereka, ubahlah mereka, bentuklah mereka menjadi pemimpin yang mencintai Engkau lebih daripada cintanya atas apapun di dunia ini, dan membenci kejahatan lebih daripada kebenciannya atas apapun yang ada. Supaya mereka punya hati seperti Kristus yang merendahkan diri, tapi punya ambisi yang suci untuk melayani dunia ini, memberikan yang terbaik bagi Bapa di surga. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Baik, teman-teman, kita akan mengakhiri sesi ini. Tadi teman-teman sudah basuh kaki gitu ya. Kalau kita saling membasuh kaki. Kalau kita baca di kisah Yohanes, setelah Yesus membasuh kaki murid-muridnya, Yesus bilang, kamu juga harus melakukan hal yang sama. Aku gurumu membasuh kakimu, kamu pun harus melakukan hal yang sama. Kita hadir sebagai pemimpin dimanapun kita berada. Pemimpin adalah orang yang juga mau melayani orang lain. Semoga 2 jam waktu yang sudah kita habiskan bersama-sama dan belajar itu menolong kita untuk semakin meneladani Kristus. Apa yang sudah Yesus lakukan, mari itu juga lah yang kita lakukan. Kita akan sama-sama bernyanyi. Teman-teman tahu lagu? Baik, mari teman-teman kita tundukkan kepala. Mari kita tundukkan kepala kita. Mari secara pribadi kita berdoa. Katakan kepada Tuhan, aku mau melayani sesamaku. Karena Tuhan terlebih dahulu melayani. Aku mau mengasihi orang-orang yang Tuhan kasihi. Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi. Dengan sikap berdoa, mari kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita di hadapan Allah. Melayani, melayani. Melayani, melayani, lebih sungguh. Melayani, melayani, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Sekali lagi, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi
bisa Bang Dini pimpin menutup ibadah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di surga, Engkau sudah mendengarkan lagu komitmen kami. Ya Tuhan, sambutlah tangan anak-anak muda ini yang ingin melayani dan mengasihi Yesus. Dalam Yesus kami.